Bayangkan sebuah lanskap luas dengan hamparan pegunungan bersalju yang seakan menyentuh langit. Di kejauhan, suara lonceng sapi bergema lembut, bercampur dengan desiran angin gunung yang sejuk. Inilah Pegunungan Alpen, salah satu mahakarya alam terbesar di Eropa. Bukan hanya menjadi rumah bagi keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga bagi sejarah, budaya, dan kehidupan manusia yang telah beradaptasi selama ribuan tahun. Mari kita telusuri lebih dalam kisah menenangkan dari pegunungan yang dikenal sebagai atap Eropa ini. Pegunungan Alpen membentang luas sejauh lebih dari 1.200 km, melintasi 8 negara di Eropa. Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein, hingga Monaco. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc, yang menjulang di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian lebih dari 4.800 meter. Alpen bukan hanya sekadar barisan gunung. Ia adalah sistem pegunungan yang membentuk tulang punggung Eropa dengan lembah hijau, danau biru yang jernih, serta gletser yang menyimpan cadangan air raksasa bagi benua ini. Sekitar 65 juta tahun lalu, tabrakan lempeng Afrika dan Eurasia melahirkan lipatan besar di kerak bumi, membentuk Pegunungan Alpen. Selama jutaan tahun, gletser dan erosi terus mengukir bentuknya, menciptakan lembah curam dan puncak tajam yang kini kita lihat. Proses panjang inilah yang menjadikan Alpen bukan hanya indah, tetapi juga kaya dengan keragaman geologi, batu kapur, granit, hingga formasi batuan metamorf. Pegunungan Alpen adalah rumah bagi ekosistem yang luar biasa beragam. Dari kaki gunung hingga puncak tertinggi, setiap ketinggian menawarkan dunia yang berbeda. Di dataran rendah tumbuh hutan lebat berisi pohon ek, beech, dan maple. Naik sedikit ke atas, hutan berubah menjadi dominasi pinus dan cemara yang hijau sepanjang tahun. Ketika ketinggian makin tinggi, pepohonan mulai jarang, berganti menjadi padang rumput Alpen yang dihiasi bunga liar berwarna-warni. Salah satu bunga paling terkenal di sini adalah Edelweiss, bunga kecil berwarna putih yang tumbuh di ketinggian ekstrim. Sering dianggap simbol cinta dan keberanian. Dulu, orang rela mendaki gunung berbahaya hanya untuk memetik satu tangkainya sebagai tanda kasih. Hewan-hewan di Alpen pun telah beradaptasi dengan luar biasa. Di lereng curam, ibex, kambing gunung dengan tanduk panjang melengkung, melompat lincah di tebing berbatu. Chamois, sejenis kijang gunung, bergerak cepat di padang salju. Di langit, elang emas melayang tenang, mengawasi lembah dari ketinggian. Di balik bebatuan, marmut kecil berhibernasi selama musim dingin panjang, menunggu hangatnya musim semi untuk keluar kembali. Selain satwa liar, Alpen juga menjadi tempat penting bagi sumber air dan udara bersih. Gletser yang mencair perlahan mengalirkan air ke sungai-sungai besar seperti Rhone dan Rhine, memberi kehidupan bagi jutaan manusia di Eropa. Udara di sini begitu segar dan jernih, hingga banyak yang datang hanya untuk beristirahat, bernapas lebih dalam, dan melepaskan penat kehidupan kota. Suasana alam di Alpen berubah drastis setiap musim. Saat musim semi tiba, bunga-bunga liar bermekaran di lembah, disusul aroma rumput basah yang menenangkan. Musim panas membawa hijau yang hidup dan suara serangga di antara padang.
Sementara di musim gugur, pepohonan berubah warna menjadi emas dan merah menyala, sebelum akhirnya diselimuti putih tenang di musim dingin. Setiap musim di Alpen seperti melukiskan keindahan yang berbeda, seolah alam di sini tahu cara menjaga keseimbangannya dengan sempurna. Meski berada di tengah kondisi alam yang keras, manusia telah menetap di pegunungan Alpen selama ribuan tahun. Di antara lembah-lembah hijau dan puncak bersalju, berdirilah desa-desa kecil dengan rumah kayu tradisional, beratap curam untuk menahan tumpukan salju. Balkon mereka biasanya dihiasi bunga berwarna cerah seperti geranium, menambah kehangatan pada lanskap dingin. Kehidupan di Alpen berjalan dengan ritme yang lambat dan teratur. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti lembah, dan suara lonceng sapi menandai dimulainya hari baru. Para petani menggiring ternak mereka ke padang rumput tinggi, tradisi yang disebut Almabtrieb di Austria dan Jerman, ketika sapi-sapi yang telah menghabiskan musim panas di pegunungan kembali ke desa. Peristiwa ini dirayakan dengan festival meriah, musik rakyat, dan kostum tradisional. Lonceng besar dipasang di leher sapi, dihiasi bunga dan pita, simbol syukur atas hasil panen dan keselamatan sepanjang musim. Penduduk Alpen hidup selaras dengan alam. Mereka memahami perubahan cuaca, arah angin, dan tanda-tanda salju datang. Peternakan sapi perah menjadi bagian penting kehidupan, menghasilkan keju-keju terkenal dunia seperti Emmental, Gruyère, dan raclette. Di rumah-rumah kecil, keju itu disimpan di ruang bawah tanah, matang perlahan selama berbulan-bulan dengan aroma khas gunung. Selain peternakan, banyak keluarga juga hidup dari kerajinan tangan tradisional. Mereka membuat ukiran kayu, lonceng logam, atau kain wol tebal untuk musim dingin. Semua dilakukan dengan ketenangan dan kebanggaan, warisan dari generasi ke generasi. Di beberapa wilayah seperti Swiss dan Austria, sistem kehidupan masyarakat diatur dengan disiplin tinggi, namun tetap sederhana. Desa-desa menjaga kebersihan lingkungan dan keteraturan dengan baik. Jalan-jalan bersih, air sungai jernih, dan setiap rumah tampak terawat rapi. Tidak hanya karena aturan, tapi karena rasa hormat mendalam terhadap alam sekitar. Anak-anak tumbuh dengan kebiasaan mendaki dan bermain di luar rumah. Mereka terbiasa menyapa orang asing dengan senyum hangat. Di musim dingin, mereka bermain ski di lereng kecil di belakang rumah, sementara orang dewasa menikmati coklat panas di dekat tungku kayu. Kehidupan di sini sederhana, tapi penuh rasa syukur. Meski kini, banyak wilayah Alpen telah tersentuh modernitas dengan jalur kereta cepat dan internet, semangat hidup masyarakat pegunungan tetap sama. Mereka menjaga keseimbangan antara kemajuan dan tradisi. Banyak penduduk muda tetap memilih tinggal di desa untuk melanjutkan pekerjaan keluarga, merawat ladang, memelihara ternak, atau membuka penginapan kecil bagi wisatawan yang mencari ketenangan. Pegunungan Alpen adalah permata wisata Eropa, tempat di mana alam, budaya, dan petualangan bersatu dalam kesempurnaan. Saat musim dingin, Alpen berubah menjadi negeri salju yang memesona. Hamparan putih menutupi lembah dan desa, sementara cahaya matahari memantul lembut di atas permukaan es. Di saat inilah, ribuan wisatawan datang dari seluruh dunia untuk merasakan sensasi ski, snowboarding, dan menikmati kehangatan pondok kayu tradisional yang berpadu dengan aroma coklat panas. Salah satu tempat paling terkenal adalah Zermatt di Swiss, sebuah desa yang berdiri di kaki Gunung Matterhorn, gunung berbentuk piramida tajam yang menjadi ikon Alpen. Di sini, mobil dilarang masuk, sehingga udara terasa begitu bersih. Wisatawan dapat naik kereta roda gigi,
menuju puncak Gornergrat, dan dari sana terlihat panorama gunung-gunung es yang menjulang, seolah dunia di atas awan. Di sisi lain, di Prancis ada Chamonix yang terletak di kaki Mont Blanc, gunung tertinggi di Eropa Barat. Kota kecil ini dikenal sebagai tempat lahirnya olahraga mendaki gunung modern. Dari ketinggian Aiguille du Midi, pemandangannya sungguh luar biasa. Dari sini, awan terlihat mengalir di antara lembah dan salju bersinar di bawah sinar mentari pagi. Sementara di Austria, St. Anton am Arlberg dikenal sebagai pusat ski kelas dunia, tempat di mana jalur-jalur menurun panjang membelah pegunungan seperti garis putih halus. Suasana di sana tenang, namun penuh semangat, dengan bangunan tradisional Alpen dan musik rakyat yang mengiringi malam di pondok-pondok hangat. Tidak kalah indahnya, Innsbruck, ibu kota Tirol di Austria, menawarkan kombinasi unik antara budaya kota dan keindahan gunung. Dari pusat kota yang klasik, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai lereng ski atau jalur pendakian yang sejuk di musim panas. Namun, keindahan Alpen tidak hanya hidup di musim dingin. Saat musim semi dan musim panas tiba, pegunungan ini menjelma menjadi taman raksasa. Bunga-bunga liar bermekaran di padang hijau, air terjun mengalir dari puncak salju yang mencair, dan udara segar membawa aroma rumput serta tanah basah. Di musim ini, banyak wisatawan datang untuk berjalan kaki di jalur pendakian seperti Tour du Mont Blanc, salah satu rute trekking paling indah di dunia yang melintasi 3 negara, Prancis, Italia, dan Swiss. Ada pula Interlaken, kota kecil di Swiss yang terletak di antara 2 danau biru, Thun dan Brienz, dengan latar belakang Gunung Jungfrau yang megah. Dari sini, kereta Cogwheel membawa pengunjung ke Jungfrau-Joch, titik tertinggi yang dapat dijangkau kereta di Eropa, dijuluki Top of Europe. Dari ketinggian 3.454 meter, pandangan terbuka ke gletser luas dan pegunungan bersalju sejauh mata memandang. Di Italia bagian utara, kawasan Dolomites menampilkan keajaiban geologi yang luar biasa. Puncak-puncaknya berwarna keemasan saat matahari terbenam, seolah terbakar oleh cahaya sore. Kota seperti Cortina d'Ampezzo menawarkan keindahan lembah, arsitektur tradisional, dan jalur hiking yang menakjubkan. Dolomites bahkan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO karena keunikan bentuk dan warnanya. Sedangkan di Slovenia, Danau Bled menjadi salah satu destinasi terindah di kaki Alpen Timur. Sebuah pulau kecil di tengah danau dihiasi gereja kuno dengan latar belakang kastil di atas tebing batu. Airnya biru kehijauan, tenang, dan memantulkan bayangan gunung yang mengelilinginya. Suasana yang begitu damai dan romantis. Dan di antara semua keindahan itu, ada satu hal yang tak berubah. Ketenangan yang menyelimuti setiap lembah dan gunung, seolah alam sendiri sedang berbisik lembut kepada siapapun yang datang. Tenanglah, di sini waktu berjalan lebih lambat.